Bab 4031, Menghancurkan Batasan yang Tak Terbatas. Tepat saat itu, Julian tiba-tiba mendengar teriakan cemas Tai Yi lagi. Julian, ini adalah ilusi. Cepat singkirkan mereka, atau kau akan berada dalam bahaya besar. Pengingat ini segera membuat Julian tersadar. Dia mengayunkan pedang panjangnya yang berkilauan, dan semua saudara ilusi yang berdarah dari 7 lubang tubuh mereka langsung dimusnahkan oleh cahaya pedang. Namun, pada saat itu juga, seberkas cahaya hitam tiba-tiba melesat keluar dari belakang Julian, menembus tubuhnya dengan suara "wosh" yang lembut. Julian bergidik dan matanya membelalak saat pemandangan di hadapannya berubah dengan cepat, mengembalikannya ke pertempuran di kehampaan. Di belakangnya, Wuji bersayap 10 mendekati Julian, memperlihatkan senyum jahat dan penuh kemenangan. Masa lalu adalah masa lalu, tetapi Anda tidak bisa menghapusnya begitu saja. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Julian, yang tubuhnya telah tertusuk, langsung dihantam oleh pukulan telapak tangan dan bergegas keluar dengan cepat. Pada saat itu juga, pedang cahaya gelap yang telah menembus tubuhnya ditarik keluar, disertai dengan darah yang menyembur deras. Julian, teriak Tai Yi dengan tergesa-gesa dan segera bergegas keluar. Melihat bahwa situasinya tidak baik, keempat roh leluhur bawaan lainnya pun ikut bertindak. Sayangnya, Julian terkena pukulan yang terlalu keras, dan bahkan kecepatan 5 elemen alam bawaan pun tidak cukup untuk mengejar ketinggalan. Tepat ketika mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka, cahaya pedang gelap lainnya melesat melewati mereka, di depan mereka, berubah menjadi cahaya pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar mereka dan menusuk tubuh mereka dengan banyak lubang berdarah. Boom! Dengan ledakan dahsyat, Julian terlempar. Sebelum sempat bereaksi, ia sudah kewalahan menghadapi serangan bertubi-tubi Wuji. Tidak, Manoi meraung histeris, menyaksikan tanpa daya saat Julian bermanifestasi dari wujud fisiknya menjadi puncak-puncak Ki yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di langit. Keempat makhluk bawaan lainnya segera terbang keluar dan menggunakan kekuatan supernatural terkuat mereka untuk memblokir semua energi yang tersebar. Hahaha, Wuji kembali tertawa terbahak-bahak dengan mengerikan, sepertinya bagimu, hal yang paling fatal tetaplah emosi. Kau benar-benar seseorang yang dibenci sekaligus dicintai orang. Tepat setelah dia selesai berbicara, cahaya hitam putih melesat di depan matanya, dan Yin Yi yang terluka parah tiba-tiba muncul. Dengan seruan terkejut, ketiga makhluk tanpa batas di kehampaan itu serentak mengeluarkan suara keheranan. Aku tidak menyangka kau berani melangkah maju. Swoosh! Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Yin Yi mengangkat tangannya dan dengan cepat meraih pedang panjang berkilauan yang sebelumnya dimiliki Julian. Sambil perlahan mengangkat kepalanya untuk melihatnya, Yin Yi berkata dengan dingin, "Aku telah menanggung penghinaan dan menunggumu, tetapi tongkat kerajaan tetaplah tongkat kerajaan, mengapa harus berubah menjadi pedang? Apakah salah jika segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya?" Sambil berbicara, dia mengayunkan pedang panjangnya yang berkilauan secara horizontal, melepaskan semburan energi pedang yang mengerikan dan berkilauan yang menyambar seperti sinar X, membelah ketiga makhluk Wuji di udara. Peristiwa yang tiba-tiba berubah ini langsung menyebabkan ketiga Wuji mengeluarkan jeritan mengerikan. Jika itu adalah pedang, maka harus digunakan dengan cara ini. Pedang dapat membunuh musuh dan memutuskan emosi, tetapi tidak boleh digunakan dengan belas kasihan. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya yang berkilauan ke atas, melepaskan pancaran cahaya pedang lain yang berlipat ganda menjadi 6, membelah ketiga makhluk Wuji yang telah terbelah menjadi 2 di pinggang menjadi 12 bagian sekali lagi. Yin Yi, dasar wanita jahat, berani-beraninya kau menggunakan tongkat dewa tertinggi. Ah! Sebelum Wuji selesai berbicara, Yin Yi bergerak lagi, menerobos masuk ke dalam tubuh 12 bagian itu. Pedang panjang di tangannya diayunkan dengan cepat, setiap ayunan membawa serta cahaya pedang yang mengerikan. Kemanapun cahaya pedangnya melintas, ketiga Wuji asli hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan daging dan anggota tubuh yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Di tengah pembantaian, Yin Yi memegang pedang panjangnya yang berkilauan, tubuhnya yang ramping tegak dan tak bergerak. Yin Yi, aku benar-benar tidak menyangka kau lebih kejam daripada Julian. Kau benar-benar anjing penurut yang dibesarkan oleh Dao Fu. Saat Wuji meraung sedih dan marah, Yin Yi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah lingkaran cahaya hitam putih muncul di tangannya. Dengan kilatan cahaya, lingkaran cahaya itu berubah menjadi cermin yang berkilauan. Ini dibuat khusus untukmu, dan kamu pantas tinggal di dalam selamanya. Sambil berbicara, Yin Yi dengan santai melemparkan cermin hampa di tangannya ke udara. Dalam sekejap, sinar hitam dan putih yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari cermin hampa yang terbang, menyerap seluruh daging dan darah Wuji yang tak terbatas. Tidak, aku tidak akan memasuki cermin hampa, aku tidak mau, aku tidak akan. Ah! Dengan teriakan terakhir, suara Wuji menghilang. Setelah menyerap jejak terakhir kabut darah, cermin hampa kembali ke tangan Yin Yi dengan kilatan cahaya. Kau pernah bermimpi menemukan cermin hampa, dan sekarang setelah kalian bersama, bisa dikatakan keinginanmu telah terpenuhi. Dengan itu, Yin Yi melambaikan tangannya lagi, dan cermin hampa menghilang dari tangannya. Segera setelah itu, dia mendongak ke puncak jurang.
Hancurkan langit terlebih dahulu, kemudian singkirkan malapetaka. Sekarang setelah langit hancur dan malapetaka telah berubah menjadi gas, haruskah saya melanjutkan? Tak seorang pun menjawabnya, dan seperti seorang dewi yang kesepian mengagumi kecantikannya sendiri, ia perlahan menutup mata indahnya. Yin Yi, tolong selamatkan suamimu. Setelah sekian lama, teriakan sang primordial terdengar dari salah satu sisi kehampaan. Tai Yi berteriak dengan marah, jangan memohon padanya. Dia bukan lagi Yin Yi seperti dulu. Dia adalah musuh kita. Kakak ipar, selamatkan adikku. Aku mohon. Manoi meraung sedih dan marah, tiba-tiba berlutut di kehampaan. Nyonya, tolong selamatkan tuan. Inge pun ikut berlutut. Yin Yi, yang selama ini memejamkan mata indahnya erat-erat, tiba-tiba membukanya, memperlihatkan ketidakpedulian dingin di wajahnya yang sangat cantik, yang membuat orang-orang menjaga jarak darinya. Kakak ipar. Manoi berteriak dengan sedih dan marah, betapa banyak penderitaan dan kesulitan yang dialami kakakku dalam mencarimu. Berapa kali dia menyelamatkanmu dari bahaya? Ambil contoh peristiwa dahsyat di langit ini. Jika bukan karena kamu, kakakku tidak akan ikut serta, apalagi ikut campur. Dia tidak peduli apakah itu sang terpilih dari Dao atau Dao Agung yang diperoleh, apakah itu 3 bunga yang berkumpul di puncak, 5 ki yang kembali ke asal, atau ribuan Dao yang terkondensasi menjadi satu, atau kembali kepada orang suci sejati. Dia hanya peduli padamu. Demi kamu, dia rela mengorbankan segalanya untuk melawan musuh-musuh kuat, melawan Yuan Yi, melawan para dewa alam surga, dan bahkan melawan Wu Ji. Sekarang, dia telah menjadi seperti ini, dan kau telah membunuh Wu Ji. Apakah kau akan berdiri dan menonton saja, seperti seorang pemenang? Kata-kata Manoi dipenuhi kesedihan, namun setiap kata menusuk hati. Bahkan Yin Yi, yang telah menjadi begitu kejam hingga ia tidak lagi percaya pada dirinya sendiri, tersentuh oleh kata-kata ini. Namun, pada saat itu, pedang panjang berkilauan di tangan Yin Yi tiba-tiba berubah menjadi tongkat kerajaan Dewa Utama. Seketika itu juga, gumpalan asap hijau naik dari tongkat kerajaan Dewa Utama, perlahan berubah menjadi pagoda yang mempesona. Melihat hal itu, Yin Yi, yang sedang berada dalam dilema, langsung terkejut dan panik. Bab 4032, Sang Santo Sejati yang kembali kepada kebenaran. Apa itu? Mata indah Tai Yi melebar, dan bibir merahnya bergetar saat dia berseru kaget. Pada saat yang sama, Manoi dan Inge, yang sedang berlutut di kehampaan, tiba-tiba mengangkat kepala mereka, bersama dengan Taichu dan Taixi, dan menunjukkan ekspresi ketakutan yang besar. Gumpalan asap hijau yang naik dari tongkat suci itu menjelma menjadi pagoda yang mempesona, yang secara bertahap meluas, memancarkan cahaya ungu murni yang samar dan perlahan menyebar keluar, memancarkan panas yang sangat kuat seolah mampu melelehkan segala sesuatu di dunia. Panas yang menyengat dan aura yang menekan yang terpancar dari cahaya ungu murni inilah yang membuat 5 makhluk primordial dan Yin Yi yang hadir merasakan ketakutan dan gemetar dari lubuk jiwa mereka. Rasa takut bahwa mereka mungkin akan dihancurkan kapan saja menyebar dari hati mereka ke seluruh tubuh mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. Teror yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, yang bahkan Wu Ji dan Yin Yi pun belum pernah rasakan sebelumnya, benar-benar membuat kelima makhluk bawaan di kehampaan itu tercengang. Detik berikutnya, saat cahaya ungu murni yang menyengat dan menakutkan perlahan mendekat, di bawah tekanan yang kuat, kelima makhluk bawaan itu, dimulai dari buah Taiji Inge, Taisu Manoi, Taixi, Taichu, dan bahkan Tai Yi, semuanya muntah darah. Mereka secara misterius dipenjara tanpa peringatan, dan kemudian api ungu yang berkobar menyala dari kaki mereka, menelan seluruh tubuh mereka. Apa yang terjadi? Seru Manoi tiba-tiba. Tai, Taichu, Taixi, dan Inge juga buru-buru mengaktifkan kekuatan ilahi mereka, mencoba memadamkan api ungu yang membara, tetapi mereka malah membuat api itu semakin terang. Perlahan-lahan, rasa sakit yang menusuk dan merinding yang menembus jauh ke dalam jiwa purba langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bahkan Tai, yang memiliki kultivasi terkuat, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan. Tiba-tiba, cahaya ungu murni yang menyengat menembus dinding pertahanan cahaya dari 5 elemen primordial, langsung menuju ke arah Julian Qi yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di dalamnya. Di tengah kilat dan guntur, serta deburan ombak, pecahan ki yang tak terhitung jumlahnya yang disebarkan oleh Julian semuanya dilahap oleh api ungu, tanpa terkecuali. Melihat hal ini, Yin Yi, yang berada di bawah pagoda yang terus meluas, langsung merasa cemas. Tidak, dia tidak sepenuhnya jahat. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya abu-abu turun dari pagoda berputar di atas kepalanya dan menembus tubuh Yin Yi dengan suara mendesing. Dengan gemetar, Yin Yi memuntahkan seteguk darah. Melihat perutnya, dia melihat lubang berdarah. Detik berikutnya, tongkat suci di tangannya, bersama dengan cermin hampa di tubuhnya, terbang keluar dan diambil kembali oleh pagoda yang berputar dan mempesona. Setelah menyaksikan pemandangan yang mengejutkan ini, Manoi, yang diliputi kobaran api ungu, meraung putus asa. Kakak ipar, apakah kau mengundang serigala ke dalam rumah? Monster macam apa ini sebenarnya? Begitu dia selesai berbicara, seberkas cahaya ungu melesat keluar dari pagoda yang mempesona itu, menuju ke langit. Tidak, Yin Yi mengangkat kepalanya dan berteriak cemas lagi, Julian.
Pada saat kritis ini, di belakang 5 makhluk primordial, Julian Kiji yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dikelilingi oleh cahaya mereka, tiba-tiba berjatuhan di tengah kobaran api ungu yang mengamuk, diikuti oleh cahaya pedang ungu keemasan yang berdesing. Boom! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, cahaya pedang berwarna ungu keemasan yang meraung keluar seketika menghancurkan cahaya ungu yang menyapu. Dalam sekejap, seluruh kehampaan bergetar, mengejutkan kelima makhluk purba yang terbakar dalam api ungu. Detik berikutnya, di belakang Wu Tai, kobaran api ungu yang telah membakar energi Julian yang tersebar tiba-tiba tersapu oleh angin biru yang dahsyat dan meraung keluar, dengan cepat meniup pergi cahaya ungu murni yang memenuhi seluruh ruang hampa. Pada saat yang sama, setelah angin biru berlalu, sesosok indah berwarna merah menyala terbang keluar, dengan cepat melilit Manoi dan segera melahap semua api ungu yang memeransau di tubuhnya. Dalam sekejap mata, dia seperti ular api yang membara, melesat langsung menuju Inge, diikuti oleh Tai Si, Tai Chu, dan Tai Yi, yang kobaran api ungu mereka semuanya tersapu bersih. Merasa bahwa ia dapat bergerak lagi, Tai Yi segera berteriak dengan gembira, "Saudara-saudara Taois, Dao Agung kita belum binasa. Ia telah menyelamatkan kita. Perang. 5 Tai telah bergabung." Saat dia berbicara, Tai Yi tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu dan melesat ke langit, akhirnya muncul di kehampaan sebagai lingkaran energi abu-abu yang berputar di dalamnya. Segera setelah itu, Tai Chu melesat ke langit dengan cahaya ungu keemasan yang sakral, dan lingkaran halo ungu keemasan yang ditimbulkannya dengan cepat tumpang tindih dengan lingkaran halo Tai Yi, membentuk aliran cahaya abu-abu dan ungu keemasan yang harmonis. Selanjutnya muncullah Tai Si, Tai Su Manoi, dan Tai Ji Inge. Mereka semua berubah menjadi lingkaran halo, dan akhirnya, kelima Tai Si tersebut saling tumpang tindih, memadat menjadi halo besar dan berwarna-warni di ruang hampa. Saat lingkaran cahaya warna-warni berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam, energi tak terhitung yang meledak di dalamnya dengan cepat beredar dan akhirnya melesat keluar, menyelimuti hamparan energi luas yang telah ditransformasikan oleh Julian. Pada saat yang sama, kuali aneh dan menyilaukan itu tiba-tiba berputar cepat, dan pancaran cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah langit, tetapi terhalang oleh angin biru dan kobaran api. Di bawah pengaruh aura yang tak terhitung jumlahnya, kutub-kutub langit yang berputar dengan cepat menyatu dengan kecepatan yang terlihat, akhirnya mewujud sebagai bayangan ilusi yang besar dengan gelombang energi yang bergulir dan kilat yang menyambar. Melihat angin biru yang berhembus kencang dan kobaran api berwarna ungu keemasan dengan panik menghalangi serangan sinar tersebut, sosok ilusi raksasa itu mengangkat tangannya dan segera menariknya kembali. Segera setelah itu, berkaunles berkas cahaya menyilaukan menyerbu masuk, hanya untuk diserap oleh bayangan ilusi yang sangat besar ini. Melihat pemandangan itu, Yin Yi, yang sudah terluka parah, menunjukkan kilatan kegembiraan di matanya, dan bahkan wajahnya yang cantik dan dingin pun tersenyum manis. Tiba-tiba, pagoda yang berkilauan dan berputar di kehampaan itu berhenti, seluruh tubuhnya memancarkan aura dan cahaya yang bahkan lebih menakutkan. Detik berikutnya, bayangan ilusi raksasa di seberang juga melangkah maju, kepala tegak, berdiri dengan bangga. "Aku sudah menunggumu begitu lama." Tiba-tiba, suara Julian yang agung dan penuh kekuatan menggema keluar dari mulut bayangan ilusi yang sangat besar itu. Mendengar itu, Yin Yi, yang terluka parah, tiba-tiba mengangkat kepalanya, wajah cantiknya menunjukkan rasa tidak percaya. "Tunggu. Jadi, inilah yang selama ini ditunggu-tunggu Julian. Sepertinya dia mungkin sudah tahu apa yang sedang terjadi, jadi baik saat menghadapi Wuji, dirinya sendiri, atau Wu Dao, dia terutama menunjukkan kelemahan, sama sekali tidak memiliki keagungan sejati seorang suci yang dapat menyatukan semua jalan dan kembali ke jati diri yang sebenarnya. Dia bahkan mempertaruhkan cedera serius beberapa kali untuk memunculkan sosok yang menakutkan ini. Dia sudah lama tahu bahwa Wu Dao dan Wuji adalah garda terdepan yang didorong ke garis depan, jadi dia telah menghemat kekuatannya dan mempersiapkan langkah selanjutnya. Meskipun sebagai istrinya, dia tidak mudah mempercayainya. Setelah menyadari hal ini, Yin Yi tak kuasa menahan napas. "Suamiku, karena engkau begitu bijaksana, mengapa engkau harus mengeluarkan tongkat kerajaan Tuhan yang Maha Agung? Jika engkau tidak mengeluarkan benda itu, keadaan tidak akan sampai pada titik di mana semuanya berada dalam situasi yang tidak terkendali seperti sekarang. Kematianku bukanlah suatu hal yang patut disesalkan, karena aku adalah dewa yang pantas mati. Tetapi kau masih memikul harapan seluruh makhluk hidup, dan cita-cita serta ajaranmu sendiri belum terwujud." Tepat saat dia selesai bergumam, seberkas cahaya dari kuali yang menyilaukan di puncak kehampaan tiba-tiba melingkari lehernya dan menariknya ke atas. Detik berikutnya, suara yang dalam dan megah terdengar dari kuali yang berkilauan itu. "Julian, kau memiliki pikiran yang begitu dalam dan kebijaksanaan yang luar biasa. Aku benar-benar meremehkanmu. Tapi meskipun kau menunggu sampai aku tiba, apakah kau yakin bisa menghabisi aku dan istrimu sekaligus?" Mendengar itu, Yin Yi, yang tenggorokannya dicekik oleh pancaran cahaya, tiba-tiba mulai meronta. "Julian, suamiku, lari. Kau bukan tandingan dia. Dia adalah sang suci sejati yang kembali kepada kebenaran." Orang lain juga melihat. Dewa Pedang Kekacauan.
Julian, yang secara luas diakui sebagai pendekar pedang terhebat di dunia seni bela diri, memiliki kecepatan dan kemampuan pedang yang tak tertandingi. Setelah pertarungannya melawan master legendaris Dugu Kyubei, yang telah menghilang seabad sebelumnya. Bab 4033, Kekosongan Tertinggi. Mendengar teriakan Sarah, sosok ilusi raksasa di kehampaan itu tiba-tiba bergejolak dengan energi. Detik berikutnya, sesosok pemuda tampan dengan rambut putih lebat, mengenakan jubah hitam, dan memancarkan aura dingin dan sulit diatur, muncul dari bayangan ilusinya. Matanya dalam dan tubuhnya diselimuti energi surgawi yang mempesona, memancarkan kekuatan yang mendominasi dan keagungan yang luar biasa. Benar sekali, itu adalah Julian. Dia, yang telah memadatkan semua jalan menjadi satu dan kembali kepada orang suci sejati, dapat mengubah ilusi menjadi kenyataan, kenyataan menjadi ilusi, dan ilusi menjadi ki. Dia dapat dengan bebas beralih di antara ketiganya, dan maha kuasa. Perlahan mengangkat kepalanya, rambut putih lebat Julian berkibar tertiup angin, dan jubah hitamnya melambai-lambai liar, membuatnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia menatap kuali besar dan berkilauan di depannya, dan akhirnya memusatkan pandangannya pada Yin Yi, yang sedang disandera. Kau mengingat segalanya, kecuali kepercayaanmu padaku. Aku. Yin Yi meronta-ronta dengan keras di bawah cekikan, berkata, bukannya aku tidak mau mempercayaimu, kita memang musuh sejak awal, seharusnya kita tidak bersatu sejak awal. Sebelum dia selesai berbicara, pancaran cahaya yang mencekiknya semakin mengencang, akhirnya membuatnya kehilangan kata-kata. Kau tak perlu munafik, dan kau tak perlu berpura-pura di depanku. Suara yang dalam dan agung itu kembali terdengar dari dalam kuali yang berkilauan. Kau dan 10 makhluk suci semuanya berasal dariku. Segala sesuatu tentangmu berada di bawah kendaliku, termasuk pikiranmu, jiwamu, roh purbamu, dan kesadaranmu. Apakah kau pikir kau bisa menipuku? Sembari berbicara, ia mengaktifkan pancaran cahaya yang telah mengunci instrumen Yin, mengirimkannya langsung ke depan Julian. Julian, perhatikan ini baik-baik. Jika kau ingin memberontak melawan sekte Taoisku dan menggulingkannya, kau harus terlebih dahulu menginjak orang yang paling kau cintai. Hanya dengan membunuhnya kau akan layak menghadapiku secara langsung. Melihat Yin Yi yang begitu dekat namun tertahan oleh cekikan, Julian sedikit mengerutkan kening. Detik berikutnya, seberkas cahaya pedang seputih salju yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari kehampaan di belakangnya. Dengan bunyi dentang, cahaya pedang seputih salju menembus kehampaan dan mengenai pancaran cahaya yang mencekik tenggorokan Yin Yi, tetapi dengan cepat dibelokkan. Segera setelah itu, seberkas cahaya putih salju itu memancarkan jeritan lembut lainnya. Pedang iblis misterius. Huff. Dengan hembusan angin yang menusuk lagi, pedang cahaya seputih salju yang tadi terlempar tiba-tiba berubah dari putih menjadi merah, memancarkan cahaya yang menyeramkan saat melesat lurus menuju kuali yang menyilaukan. Melihat hal itu, Julian segera bergerak, dan sebuah tangan hantu mengikuti dari dekat dan menangkapnya. Pada saat itu juga, pedang cahaya merah menyeramkan yang menghantam kuali yang menyilaukan ditangkis oleh seberkas cahaya sian yang ditembakkan dari kuali dan tiba-tiba hancur berkeping-keping dengan suara keras. Setelah ledakan itu, sesosok cantik yang mengenakan jubah putih salju dengan cepat terlempar keluar dan ditangkap oleh tangan ilusi Julian, lalu dengan cepat dibawa kembali ke hadapannya. Engah! Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Sosok cantik yang telah ditangkap Julian meledak dengan dahsyat, meninggalkannya berlumuran darah dan terluka parah. Seketika itu juga, pedang merah menyeramkan yang dipegangnya erat-erat patah menjadi 7 bagian dengan suara retakan. Nadira! Julian berteriak tergesa-gesa, lalu melepaskan serangan telapak tangan, menamparkan punggung sosok cantik itu dan langsung menyelimutinya dengan aura kehampaan. Saudaraku, kau tak perlu membuang energimu untukku. Nadira tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata dengan cemas, lawan yang kita hadapi sekarang jauh melampaui Wuji. Dia adalah seorang Sein sejati dari pengembalian ke kebenaran. Mendengar itu, Julian mengerutkan kening, kau tahu. Aku hanya tahu sedikit, kata Nadira, kata demi kata, kembalinya ke Wuji setelah kelahiran, 10 orang suci sebelum kelahiran, dewa utama yang bertanggung jawab atas sekte Taois, dan 3 leluhur tertinggi. Mendengar itu, Julian sedikit menyipitkan matanya, 3 leluhur agung, apakah ini salah satunya? Ya, kata Nadira dengan suara berat, 3 leluhur tertinggi adalah asal mula semua esensi dan nenek moyang semua ki. Dari mereka lah ki, para suci, dewa, roh, dan bahkan semua hal serta semua makhluk hidup tercipta. Di antara mereka, kekosongan tertinggi adalah leluhur Dao, yang bertanggung jawab atas aliran Taoisme. Orang suci tertinggi adalah leluhur suci, yang bertanggung jawab atas ajaran suci. Alam bawah tertinggi adalah leluhur iblis, yang bertanggung jawab atas alam bawah. Pada saat itu, Nadira memuntahkan seteguk darah lagi. Kakak ipar, Julian dengan cepat membantunya berdiri. Aku mengalami kejadian ajaib di Taiyu dan menempa tubuh awan iblis, yang membuatku abadi dan tak terkalahkan. Aku hanya terluka, tidak perlu khawatir. Nadira buru-buru meraih lengan Julian, kakak, ketiga leluhur tertinggi adalah makhluk terkuat yang kita ketahui. Dari kekosongan tertinggi, muncullah dunia bawaan dan dunia yang diperoleh.
Tokoh kunci di hadapan kita adalah kekosongan tertinggi, pendiri Taoisme, seorang suci sejati yang telah kembali ke asal kebenaran, maha kuasa, maha hadir, dan maha kuasa. Mendengar itu, Julian mengangkat kepalanya dengan ekspresi angkuh, dia adalah sang suci yang kembali kepada kebenaran, dan aku juga. Ya, Nadira buru-buru mengangguk, tetapi kau mencapai kesucian melalui kenyataan, sementara dia mencapai kesucian melalui ilusi, dan dia juga menciptakan dua dunia besar, bawaan dan yang diperoleh, menyerap keberuntungan dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, meskipun Anda telah menyatukan semua jalur yang tak terhitung jumlahnya, dunia yang Anda ciptakan terlalu lemah dan tidak dapat memberi Anda cukup keberuntungan untuk membantu Anda melancarkan perang tingkat tinggi seperti itu. Pada saat itu, Nadira berkata dengan cemas, karena aku, dalam wujud awan iblisku, tidak dapat menyelamatkan kakak iparku untuk saat ini, kau pun tidak akan berhasil. Sebaiknya kita mundur sekarang, kembali ke dunia bawah kita, dan memulihkan kekuatan kita sebelum kita menyelesaikan urusan kita dengan mereka. Setelah mendengar perkataan Nadira, ekspresi Julian tiba-tiba berubah muram. Kau berharap aku melarikan diri tanpa perlawanan? Nadira, tidak. Kau ingin aku meninggalkan kakak iparmu dan melarikan diri, meninggalkan begitu banyak saudara yang sudah jatuh. Julian menyela Nadira, mengucapkan setiap kata dengan jelas, apakah kau pikir kakakmu adalah orang seperti itu? Mendengar itu, Nadira langsung merasa cemas, saudaraku, tetapi di dunia ini, kau sama sekali tidak memiliki keunggulan. Bahkan jika kau menyatukan semua jalan dan kembali ke kesucian sejati, kau tetap tidak bisa. Julian melambaikan tangannya untuk menyela Nadira, menatap pagoda yang mempesona di depannya, dan perlahan mengepalkan tinjunya. Supreme Void, bagaimana kalau kita bertarung secara adil dan jujur? Begitu kata-kata itu terucap, tawa pelan dan riang tiba-tiba terdengar dari dalam pagoda yang mempesona itu. Tak lama kemudian, suara berat yang sama terdengar lagi. Julian, kau adalah orang keempat yang berani memanggilku dengan namaku, tapi itu tidak berarti kau berhak untuk melawanku secara langsung. Seperti yang baru saja kukatakan, jika kau ingin melawanku, kau harus membunuh kekasihmu terlebih dahulu. Jika tidak, jika kau ingin menggulingkan sekte Taoisku, itu hanyalah angan-angan belaka. Mari kita ambil risiko, kata Julian, mengucapkan setiap kata dengan jelas, aku akan mempertaruhkan nyawaku demi nyawa istriku. Mendengar itu, Nadira langsung merasa ngeri, kakak, jangan. Julian menggelengkan kepalanya lagi kepadanya, jika itu Mannoy, dia juga akan berjudi untukmu. Lagi pula, kita adalah laki-laki. Nadira membuka mulut kecilnya, tetapi ragu-ragu untuk berbicara. Bagaimana? Julian tiba-tiba meninggikan suara dan berteriak, bukankah kau bilang akulah bencana langit yang sebenarnya? Hanya dengan membunuhku kau bisa terus tenang dan terus mempraktikkan teori dan hukum Taoisme yang kau sebut-sebut itu, dan memangsa semua makhluk hidup. Bab 4034, tidak ada yang istimewa. Melihat kegigihan Julian, Nadira menjadi sangat cemas. Karena dia tahu betul bahwa bahkan dengan kekuatan puncak Julian saat ini, dia tidak mungkin bisa menandingi Taisang Taisu, karena mereka bahkan tidak berada di alam yang sama. Berbeda dengan kecemasan Nadira, Sarah, yang tenggorokannya terjepit oleh pancaran cahaya, gemetar seluruh tubuhnya, matanya memancarkan cahaya merah yang menakutkan. Dia ingin mengutuk Julian, menyebutnya bodoh dan idiot karena keras kepala meskipun sudah menyatakan pendiriannya dengan jelas, tetapi dia bahkan tidak bisa batuk karena belenggu yang mengikatnya. Pada saat itu, sebuah suara berat tiba-tiba mengeluarkan tawa cekikikan dari dalam pagoda yang mempesona itu. Betapa setianya dan berbaktinya seorang istri yang rela mempertaruhkan nyawanya demi istrinya. Itu benar-benar menyentuh hatiku. Kau berani bertaruh. Julian menyipitkan matanya dan bertanya lagi. Awalnya, kau tidak berhak berjudi denganku dalam hal ini, kata Taisang Taiksu dengan suara meremehkan. Namun, melihat betapa bodohnya kau hingga hampir gila karena cinta, aku mungkin akan ikut bermain bersamamu. Namun, meskipun ini taruhan, kamu tetap tidak berhak untuk bertarung langsung denganku. Lakukan saja 3 gerakanku, dan jika kamu masih bisa berdiri, maka kamu menang. Mendengar itu, Nadira buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Julian. Tidak, saudaraku. Namun, Julian melangkah maju ke tengah kekosongan dan berdiri dengan bangga, baiklah, aku akan ambil alih, silakan bergerak. Melihat sikap Julian yang tak kenal takut dan siap bertempur, Taisang Taisu kembali tertawa jahat. Nak, kau benar-benar keras kepala, dan memiliki bakat yang langka. Tak heran Dao Fu sangat memujimu. Bahkan aku pun semakin menganggapmu menarik. Mengingat hal ini, aku akan memberimu kesempatan lain. Jika kau berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, menyerahkan dunia yang kau ciptakan, sepenuhnya tunduk kepadaku, dan melepaskan ilusi-ilusimu yang tidak realistis, serta menjadi penguasa dunia yang kau peroleh, aku masih bersedia menikahkan Yin Yi denganmu, agar kalian bisa bersama selamanya. Tawaran ini memang sangat murah hati, dan menyentuh hal yang paling dipedulikan Julian. Dia tidak pernah peduli untuk menjadi penguasa dunia, atau tentang kekuatan supranatural tertinggi dan kultivasi. Yang dia pedulikan hanyalah menyelamatkan istrinya dan bisa tinggal bersamanya selamanya, ini adalah keinginan seumur hidupnya.
Namun, berlutut dan bersujud 3 kali, menyerahkan dunia baru yang telah muncul, dan sepenuhnya menyerah serta tunduk kepada orang lain, menjadi boneka mereka dan berada di bawah kendali mereka, telah melampaui batas kewajaran Julian sebagai manusia. Menyelamatkan istrinya adalah hal penting, tetapi harga diri dan prinsip hidupnya tidak boleh dikorbankan, karena seorang pria hidup untuk bernapas, untuk semangat, dan untuk ambisi. Jika bahkan hal-hal ini diambil, maka meskipun Anda menyelamatkan istri Anda akan seperti mayat hidup, telah menyerahkan seluruh nasib Anda kepada orang lain untuk dikendalikan. Julian sudah muak dengan perasaan ini, sampai-sampai nasibnya selalu berada di tangannya sendiri, bukan di tangan para dewa. Inilah alasan mendasar mengapa dia harus melewati bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menembus kesatuan primordial, menyapu bersih semua dewa, menghancurkan 5 kaisar Dao Agung, dan melawan Wuji. Di bawah tatapan tegang Yin Yi dan Nadira, Julian, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memperlihatkan senyum yang sangat menawan. Jika saya menang, saya akan mengembalikan istri saya, jika saya kalah, saya akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Kalimat pendek ini tidak hanya membuat Nadira terkejut, tetapi juga membuat Yin Yi, yang sedang dicekik, melebarkan mata indahnya, tatapannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Namun dari kekosongan tertinggi yang gaib dan tak terbatas, tawa yang kuat dan riang kembali bergema. Bagus, sangat bagus, kamu punya pendirian, tetapi pendirian selalu menjadi lelucon yang menggelikan di hadapan kekuatan absolut. Saat dia berbicara, pagoda kekosongan tertinggi yang mempesona berputar, dan aurora yang menyilaukan muncul, berubah menjadi pedang cahaya yang mempesona yang melesat di udara dengan kekuatan yang tak terbendung saat meluncur ke arah Julian. Melihat itu, Nadira buru-buru berteriak, "Kakak, hati-hati." Pada saat yang sama, Yin Yi meronta-ronta dengan panik, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Detik berikutnya, Julian menyilangkan tangannya, dan aura kekosongan suci yang sangat menakutkan termanifestasi menjadi bola cahaya raksasa, yang melesat menuju pedang cahaya yang datang. Boom! Saat bola cahaya bertabrakan dengan lightsaber, gelombang energi dahsyat meletus, menghantam Nadira dan 5 aura primordial ke dalam kehampaan. Pada saat yang sama, Yin Yi, yang sedang dicekik, terkejut melihat pemandangan ini. Tiba-tiba, pedang cahaya yang ditembakkan oleh Supreme Void menghancurkan bola cahaya yang dilepaskan Julian, dan dengan kekuatan seperti petir, ia melesat ke arah Julian sekali lagi. Selain itu, 2 pancaran pedang yang terpisah darinya menjepit Julian di antara sisi kiri dan kanan, dengan cepat mendekatinya dalam bentuk segitiga terbalik. Julian merasa benar-benar tertekan dan tidak mampu membebaskan diri. Dia bahkan tidak bisa menggunakan langkah kekosongan primordial atau tubuh awan melayang Luo Agung. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menyilangkan tangannya untuk menangkis serangan cahaya pedang yang mengamuk dan mundur dengan cepat. Ketiga lightsaber yang disusun dalam bentuk segitiga terbalik itu tanpa henti mengejar Julian, dan bahkan lebih cepat darinya. Setelah mundur sekitar 60.000 hingga 70.000 tahun cahaya, Julian tiba-tiba merasakan kekuatan yang telah ditekan padanya berkurang, dan dia dengan cepat berubah menjadi awan melayang Luo Agung dan menghilang. Dalam sekejap mata, ketiga lightsaber berbentuk segitiga terbalik itu menembus kehampaan tempat dia berada sebelumnya, namun meleset sepenuhnya. Keterampilan yang sepele. Tiba-tiba, Julian mendengar raungan rendah dari Tai Sang Taisu. Detik berikutnya, ketiga pedang cahaya yang meleset dari sasaran itu berbelok tajam di udara dan kembali melesat ke arah Julian. Setelah berhasil menyeimbangkan diri, Julian mengayunkan pedang panjangnya dengan gerakan memutar. 3 cahaya pedang melesat ke arah 3 cahaya pedang yang datang sekali lagi, hanya untuk hancur berkeping-keping dengan suara keras. Salah. Ketiga lightsaber ini tampak seperti lightsaber, tetapi jelas bukan terbentuk dari ki atau kekuatan. Menyadari hal ini, Julian sekali lagi melepaskan langkah kekosongan primordial, muncul di depan lightsaber utama. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya, dan dengan suara berdengung, lightsaber itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dalam sekejap, tubuh Julian ditembus oleh energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya berlumuran darah dan darah menyembur kemana-mana. Meskipun begitu, Julian tidak hanya tidak melepaskan cengkramannya, tetapi malah meraung dan dengan suara robekan, dia menghunus pedang di dalam pedang yang berkilauan dengan cahaya dari lightsaber. Putusan itu tepat. Ini adalah harta karun Dao lain yang kekuatannya tak kalah hebat dari cermin Dao Void dan tongkat dewa tertinggi. Tak heran jika lelaki tua Taiksu berani bersikap begitu sombong. Sambil memegang pedang yang terhunus di dalam pedang, Julian segera menebas pedang cahaya di depannya. Dengan suara mendesing tajam, lightsaber yang menakutkan itu patah menjadi 2 dan jatuh ke jurang di bawah. Setelah berhasil melancarkan serangan pertama, Julian berbalik lagi dan melepaskan 2 serangan menyapu lagi, menghancurkan 2 pedang ringan yang tersisa menjadi 1. Melihat tubuhnya sekarang, tidak ada satupun bagian daging yang masih utuh, semuanya berlumuran darah, tetapi karena rasa sakit yang hebat, dia menjadi benar-benar mati rasa. Sambil perlahan mengangkat pedang yang baru saja ditaklukkan di tangannya, mata Julian memerah, "Tuan Tua Taiksu, yang Anda sebut leluhur tertinggi Sekte Taois tidak lebih dari ini."
Sambil berbicara, dia berbalik dan mengayunkan pedangnya secara horizontal ke arah kekosongan tertinggi, melepaskan cahaya pedang berbentuk bulan sabit yang sangat besar dan menakutkan. Bab 4035, Fusi, Fusi. Boom! Dengan raungan yang memekakkan telinga, kekosongan tertinggi, yang berpusat di sekitar pagoda yang mempesona, tiba-tiba memancarkan cahaya tanpa batas, menghancurkan energi pedang berbentuk bulan sabit yang telah disapu Julian ke arahnya dengan pedangnya. Tiba-tiba, sang kekosongan tertinggi meraung marah, "Kau makhluk kurang ajar, cermin." Dengan suara gemuruh rendah, pagoda yang mempesona itu berputar berlawanan arah jarum jam dan seketika berubah menjadi alam dao yang sangat besar. Di alam ini, Qi bergejolak dengan dahsyat, dan berbagai cobaan saling bersilangan, seperti jurang tak berdasar yang terdiri dari lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang mampu melahap segala sesuatu di dunia. Saat pagoda itu bermanifestasi menjadi alam dao, tubuh awan melayang Luo Agung milik Julian juga muncul di kehampaan barusan. Segera setelah itu, 5 lingkaran cahaya primordial yang baru terbentuk kembali memancarkan cahaya yang menyilaukan, menyelimuti seluruh tubuh Julian dan dengan cepat memulihkan dagingnya yang hancur. Pada saat yang sama, Nadira, yang baru saja terlempar jauh, muncul di samping Julian dalam sekejap. "Kakak, bagaimana menurutmu?" "Tidak begitu bagus," kata Julian dingin, "mungkin dia meremehkan lawannya, atau mungkin kita terlalu melebih-lebihkannya. Ada yang tidak beres." Nadira buru-buru menggelengkan kepalanya, secara logika, di antara ketiga leluhur tertinggi, Taixu adalah yang terkuat, jadi seharusnya bukan kau. "Apakah aku seburuk itu?" Julian menoleh dan menatap Nadira dengan tajam. Sambil mendengus, Nadira buru-buru menggelengkan kepalanya, "Aku akui kau memang tak terkalahkan di bawah tiga leluhur tertinggi, tapi..." Sebelum dia selesai berbicara, sesosok berwarna hitam keemasan tiba-tiba terbang keluar dari kekosongan tertinggi yang telah bermanifestasi sebagai alam dao dan berhenti mendadak di kehampaan tepat di depan Julian. Pria ini berambut acak-acakan dan memegang pedang besar berkepala hantu. Dia tampak seperti baru saja mengalami pembaptisan dahsyat di api penyucian, dan aura berdarah yang terpancar darinya sangat mengerikan. Ini. Nadira menatap pria yang tiba-tiba melompat keluar dan berteriak marah, "Taixu Agung, Anda terlalu tidak tahu malu. Anda setuju untuk melakukan 3 gerakan, apa maksud Anda melepaskan seseorang?" Setelah mendengar itu, tawa cekikikan Taisang Taisu kembali terdengar. "Karena kau adalah murid Taiyu, kau tidak mungkin sebodoh itu sampai belum pernah melihat boneka dao sebelumnya, kan?" Mendengar itu, Nadira langsung terkejut. Namun, Julian berbicara dengan ekspresi dingin, mengucapkan setiap kata dengan jelas, "Jurus keduamu adalah Wuji yang disempurnakan." Mendengar itu, Nadira gemetar hebat, orang ini Wuji. Tepat setelah dia selesai berbicara, sosok berantakan di depannya perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat tampan, tetapi dengan mata merah darah, seperti zombie yang sangat tampan. "Wuji, sungguh Wuji," seru Nadira. "Ini benar-benar curang, tidak tahu malu." "Sebaiknya kau bersikap sopan," kata Taisang Taixu dingin. "Jika bukan karena Taiyu, kau tidak akan punya begitu banyak kesempatan untuk berbicara." Kemudian, Taisang Taixu mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan suara berat, "Julian, seharusnya kaulah yang berhasil menembus Wuji, tetapi Yin Yi menggunakan tongkat dewa untuk menghancurkannya berkeping-keping. Ini tidak sesuai dengan takdir Dao. Sekarang, aku akan menggunakan jurus kedua ini untuk membiarkanmu menghadapi Wuji secara langsung. Kau bisa menggunakan semua kemampuan dan kekuatan supranaturalmu sebagai seorang Sein sejati. Aku tidak akan ikut campur. Apakah itu adil? Adil? Apakah ini adil?" 3 langkah yang disepakati dengan mudah dinetralisir oleh Julian pada langkah pertama, tetapi langkah kedua adalah trik kotor, dan trik yang sangat ampuh. Triknya sangat kentara sehingga bahkan seseorang sepintar Julian, atau bahkan seseorang yang kurang berbakat seperti Nadira, dapat melihatnya, itu murni kecurangan. Tujuannya adalah menggunakan Wuji untuk mengungkap semua kartu andalan dan kekuatan supranatural Julian, sehingga dia bisa menemukan kelemahan dalam jurus ketiga Taixu dan membunuhnya dalam satu serangan. Atau lebih tepatnya, Taixu tidak pernah berpikir dia akan kalah dalam taruhannya dengan Julian, dan dia juga tidak mungkin kalah. Menghadapi Wuji yang berantakan, Julian bertanya dengan tenang, "Pak Tua Qiongchang, Anda benar-benar punya pendirian. Ini semua salahmu, ini semua salahmu." Wuji tiba-tiba meraung histeris, "Jika kau mendengarku saat itu, semua ini tidak akan terjadi. Apakah seorang wanita biasa begitu penting bagimu? Apakah kau berhak mengejekku? Percayalah, kamu akan berakhir seperti aku, atau bahkan lebih buruk dariku." Setelah melampiaskan amarahnya, Wuji menggenggam pedang kepala hantu dengan kedua tangan, berputar di udara, dan menebas Julian dengan raungan yang menggelegar. Tanpa menghindar atau berkelit, Julian dengan santai mengayunkan pedangnya, mengirimkan aura pedang yang menyilaukan ke depan dan membelah Wuji serta pedang berkepala hantu miliknya menjadi 2. Detik berikutnya, Wuji kembali menyatu, dengan cepat berubah menjadi tombak hitam emas yang lebih aneh lagi, yang sekali lagi melesat lurus ke arah Julian.
Dengan suara mendesing, Julian tidak menghadapi Wu Ji, melainkan muncul secara misterius di belakang Xuan Kei Daojing, mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan menebas ke bawah dengan raungan yang menggelegar. Boom! Dengan suara dentuman keras, serangan mendadak terkoordinasi Julian benar-benar berhasil. Saat cahaya pedang itu jatuh, ia menghantam alam dao yang menyilaukan dengan keras, menyebabkannya bergetar dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Sialan, berani-beraninya mereka menyerangku. Saat Tai Sang Taisu meraung marah, Julian melepaskan serangan pedang kuat lainnya. Namun, tepat ketika pedang ini hendak menyerang alam dao yang mempesona itu lagi, pedang tersebut diblokir oleh instrumen yin yang diaktifkan oleh sinar Taisu. Boom! Dengan dentuman keras lainnya, pedang itu menghantam Yin Yi tepat sasaran, segera menyebabkan energi hitam dan putihnya bocor dengan liar. Tidak, Julian sangat marah ketika melihatnya. Saat ia bergegas menuju Yin Yi tanpa mempedulikan apapun, ia tiba-tiba dihempaskan oleh Wu Ji, yang menariknya dari kehampaan. Taisu, kau sungguh hina dan tak tahu malu. Nadira meraung, segera terbang keluar dan menangkap Julian yang sedang terlempar. Engah. Sambil memuntahkan seteguk darah, Julian, yang sudah diliputi amarah, memancarkan cahaya merah dari matanya yang seolah melahap segalanya. Pada saat itu, dia benar-benar marah, karena istrinya adalah titik lemahnya, namun Taiksu menggunakan istrinya untuk menangkis serangan pedang yang hendak dilancarkannya. Ini sama saja dengan membuatnya membunuh wanita yang paling dicintainya dengan tangannya sendiri. Kakak, tenanglah. Nadira memeluk pinggang Julian erat-erat dari belakang dan berteriak cemas, kemarahan tidak ada gunanya dalam pertempuran tingkat tinggi seperti ini. Sebaliknya, itu akan memberi musuh celah. Pada saat itu juga, kelima makhluk purba di kehampaan tersebut menarik kembali lingkaran cahaya mereka, dan satu persatu berubah menjadi ki lalu bergegas menuju Julian, menyatu dengannya. Dengan tubuh gemetar, Julian, yang telah menyatu dengan 5 elemen primordial, seketika sadar kembali. Tiba-tiba, dari salah satu sisi jurang, terdengar raungan menyeramkan lainnya. Saudaraku, karena kita akan bertarung, kita harus bersatu untuk menghadapi pencuri tua yang bias ini, menggulingkan sekte Taois, dan menghancurkan kekosongan agung. Aku, Wu Dao, akan menemanimu. Bersamaan dengan teriakan itu, cahaya berwarna ungu kemerahan melesat masuk dari salah satu sisi kehampaan dan dengan cepat menyatu ke dalam tubuh Julian. Dalam sekejap, setelah menyatu dengan 5 elemen primordial dan Dewa Iblis, kekuatan Julian melonjak ke puncaknya. Kemudian, alam dao yang menyilaukan yang perlahan berputar di kehampaan tiba-tiba berhenti berputar, dan Wu Ji, yang menghalanginya, benar-benar terstunet oleh pemandangan ini. Bab 4036, Pertanyaan. Setelah menggabungkan 5 elemen primordial dan Dewa Iblis, Julian kini melepaskan aura penekan yang tak tertandingi, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya menyilaukan yang tampaknya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Setelah melihat pemandangan ini, suara kekosongan tertinggi sekali lagi bergema dari dalam pagoda yang kini sunyi dan mempesona itu. Yang mulia, Anda pengkhianat, berani-beraninya Anda. Berhenti bicara omong kosong, saudaraku, ayo kita tangkap dia. Tiba-tiba, Julian mengeluarkan teriakan mengerikan. Dalam sekejap mata, mata Julian menyala-nyala dipenuhi amarah, dan dia tiba-tiba melayangkan pukulan. Dengan suara mendesing, sebuah kepalan tangan raksasa yang menyala dengan api berwarna-warni melesat langsung menuju pagoda yang mempesona, kekuatannya dahsyat dan menakutkan. Boom! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, Wu Ji, yang baru saja menghindar di depan pagoda yang menyilaukan, langsung hancur oleh tinju api raksasa, berubah menjadi energi hitam dan emas yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi kehampaan. Segera setelah itu, kepalan tangan raksasa yang berapi-api, tanpa gentar, langsung menyerbu pagoda yang mempesona, hanya untuk dihalangi oleh pusaran abu-abu yang muncul dari dalamnya. Julian, apakah kamu sudah tidak menginginkan istrimu lagi? Dengan raungan, Tai Sang Taisu menggerakkan pagoda yang mempesona itu hingga berputar cepat, menghancurkan kepalan tangan raksasa yang menghalangi jalannya dengan dentuman yang memekakkan telinga. Segera setelah itu, dia memutar pagoda yang menyilaukan, membawa Yin Yi yang terluka parah dan tidak sadarkan diri ke puncak kehampaan, cahaya menyilaukannya menyelimuti seluruh kehampaan. Pada saat itu, amarah Julian meluap, dan dia pun melompat ke udara, melayang di puncak kehampaan. Patua Taiksu, aku sudah menggagalkan langkah keduamu. Sekarang, mari kita lihat langkah ketigamu. Mendengar itu, Taiksu menarik napas dalam-dalam, kau benar-benar keras kepala dan tidak akan berbalik sampai kau menabrak tembok. Baiklah, kalau begitu biarkan kau hancur sepenuhnya. Saat mereka berbicara, Taiksu mengendarai pagoda yang menyilaukan, yang tiba-tiba terbang melintas dengan suara mendesing dan menelan Julian dalam sekejap mata. Tiba-tiba, pemandangan di depan mata Julian mulai berputar dan berubah dengan cepat, berbagai ruang terus berputar dan bergeser, menyilaukan dan membingungkan. Saudaraku, waspadalah terhadap ilusi, pejamkan matamu, Dewa Iblis itu tiba-tiba memperingatkan. Manoi buru-buru angkat bicara, kakak, kau tidak hanya memiliki matamu, kau juga memiliki kami. Dao-Dao, tenangkan pikiranmu dan duduk bersila, aktifkan tubuh suci sejatimu, dan dia tidak dapat melukaimu.
Setelah mendengar kata-kata itu, Julian perlahan menutup matanya, secara bertahap duduk bersila, dan mulai berputar perlahan di kehampaan. Dalam sekejap, cincin cahaya ungu keemasan pertama muncul dari tubuhnya, diikuti oleh 7 warna, merah, oranye, kuning, hijau, sian, biru, dan ungu. Dikombinasikan dengan lingkaran cahaya putih salju, ini membentuk 8 warna. Tiba-tiba, cahaya ungu kemerahan yang aneh melesat keluar, dan lapisan tebal aura ungu kemerahan yang menyeramkan menutupi area di luar lingkaran cahaya 8 warna tersebut. Saat lapisan-lapisan cahaya ini terbentuk, pemandangan di sekitarnya yang berubah dengan cepat tiba-tiba membeku, dan kemudian planet-planet yang sangat padat dan tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyerbu dari segala arah. Beberapa berwujud sebagai lightsaber, yang lain sebagai lightsaber, lalu sebagai tombak, halberd, palu, dan gada, dengan panah cahaya menyapu langit dan berkerumun dalam aliran tak berujung, menabrak lingkaran cahaya. Puff, puff, puff gelombang, puff. Boom, 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 boom. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, tetapi Julian, yang berada di dalam lingkaran cahaya, tetap diam dan tidak terluka. Seketika itu juga, pemandangan berubah dengan cepat lagi, akhirnya berujung pada perbukitan hijau dan perairan jernih, sebuah lanskap yang indah dan menyenangkan. Detik berikutnya, Sarah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekeliling, menyerbu bola cahaya Julian sekali lagi. Suamiku, ini aku, ini Sarah. Julian Bao, kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Apa kau tidak menginginkanku lagi? Julian, kau sungguh tidak berperasaan. Kau tidak akan menyelamatkanku. Apakah kau hanya akan menyaksikan aku mati? Julian, dasar bajingan, bicaralah padaku. Bicaralah padaku sekarang juga. Diiringi jeritan yang memilukan, Sarah yang tak terhitung jumlahnya yang berputar cepat di sekitar bola cahaya Julian tiba-tiba ditembus oleh 10.000 pancaran cahaya dan meledak satu demi satu. Melihat Julian, yang kini berada di dalam lingkaran cahaya, dia tetap tak terpengaruh, seolah-olah dia telah memasuki keadaan meditasi mendalam, terisolasi dari dunia, dan melupakan segalanya. Bukan karena dia tidak ingin dipindahkan, tetapi karena pada saat itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar. Karena roh utamanya kini telah memasuki ruang lain, dan sekarang menyatu dengan 5 roh primordial dan dewa iblis di sini. Mereka membentuk lingkaran, telapak tangan mereka disatukan untuk menciptakan lingkaran cahaya kecil, membentuk barisan terpadu yang menyelimuti mereka dengan erat. Inilah inti sejati yang mampu menahan serangan alam ilusi, dan juga kunci bagi 5 elemen primordial dan dewa iblis untuk dapat berkomunikasi dengan Julian. Sementara itu, di kehampaan di luar, Nadira terbang ke perimeter terluar pagoda yang mempesona, sangat cemas tetapi tidak yakin harus mulai dari mana. Gadis kecil, apakah Taiyu yang mengirimmu? Tiba-tiba, Nadira mendengar pertanyaan Taiksu di telinganya. Sedikit terkejut, Nadira berbalik tiba-tiba dan melihat gas transparan yang sangat besar tiba-tiba muncul di bagian atas ruang hampa di satu sisi. Kamu tidak berada di menara. Mendengar itu, Taiksu tertawa terbahak-bahak, apakah kau benar-benar berpikir gelar leluhur Dao tertinggi yang kumiliki hanya untuk pamer saja? Jika aku bahkan tidak bisa menghukum seorang pengkhianat biasa, bagaimana aku bisa memerintah sekte Taois dan menguasai semua makhluk hidup? Mendengar itu, Nadira menarik napas dalam-dalam, Taiksu, untuk saat ini aku akan memanggilmu senior. Bolehkah aku bertanya apa yang telah dilakukan kakakku sehingga kau membuat rencana besar seperti itu, bahkan sampai-sampai datang sendiri untuk mencelakainya? Mungkinkah dia dipilih secara pribadi oleh dewa utama Taois Anda, Dao Fu, yang tidak linsi biaya dalam menganugerahinya gelar pelindung Dao, kaisar semua makhluk hidup, dan kemudian, penguasa dunia yang diperoleh? Jika kau dengan susah payah mendukung kenaikan kekuasaan kakakku untuk melenyapkan Wuji, malapetaka dari langit ini, maka aku bisa mengerti. Tapi apa tujuan dari situasi saat ini? Menghadapi pertanyaan Nadira yang penuh kebenaran dan kemarahan, aura transparan di puncak kehampaan perlahan bergejolak. Tepat setelah itu, suara Taiksu terdengar. Ini adalah urusan sekte Taois saya, dan sekte Yujiao Anda tidak berhak untuk ikut campur. Tapi sebelum aku bergabung dengan sekte dunia bawah, aku juga anggota sekte Taois. Nadira berkata dengan angkuh, aku bukan hanya anggota sekte Taois, tetapi putraku, suamiku, dan bahkan diriku sendiri telah berkontribusi dalam menghancurkan bencana besar langit. Bukankah aku berhak mempertanyakan mereka? Menghadapi pertanyaan agresif Nadira, Taiksu menghela napas lagi. Baiklah, kalau begitu saya akan menjawab Anda secara sederhana, pemberontakan Julian bukanlah pada bentuknya, tetapi pada hatinya. Menembus langit memang dapat melindungi Dao, tetapi setelah menembus langit, itu akan menjadi awal dari penyimpangan Dao dan penentangannya terhadap Dao Agung. Bukti apa yang kau miliki? Teriak Nadira dengan marah. Ini hanyalah dugaanmu sendiri. Jika kau ingin menghukum seseorang, kau selalu bisa menemukan dalih. Mendengar itu, Taiksu kembali terkekeh. Kalau begitu, izinkan saya bertanya, apakah Anda tahu siapa suami Anda, dan apakah Anda tahu siapa mertua Anda? Bab 4037, Pertempuran Besar Melawan Kekosongan. Mendengar itu, Nadira langsung terkejut. Suamiku sendiri, mertuaku sendiri, siapa lagi kalau bukan orang lain?
Aku khawatir kau tidak tahu apa-apa tentang ini, lanjut Taiksu dengan dengusan dingin. Kalau begitu, biar ku katakan, keluarga yang kau nikahi semuanya memiliki darah sesat, mereka semua fanatik sesat. Mendengar itu, Nadira terdiam, wajah cantiknya menunjukkan ketidakpercayaan yang mendalam. Darah pagan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Lord Gonggong Senyuan adalah penguasa jaringan surgawi, menantu dari makhluk primordial, dan penguasa yang baik hati dan adil yang terkenal di seluruh alam semesta. Beliau berpikiran terbuka, merangkul segala hal, dan memiliki semangat kepahlawanan yang melambung tinggi, sehingga dihormati oleh semua makhluk hidup di alam semesta. Suamiku, Man Noi, adalah seorang pria dengan kebenaran dan keberanian yang tak tertandingi. Meskipun terkadang ia tidak konvensional, ia ksatria, saleh, dan sangat adil. Ia adalah kebanggaan Sekte Taisu Primordial dan kemudian menjadi penguasa agung Kekaisaran Sara Viser. Di antara semua makhluk hidup di berbagai alam, ia hanya berada di urutan kedua setelah Kaisar Viser dalam hal prestise. Bagaimana mungkin itu terjadi, dengan darah sesat mereka? Meskipun Julian adalah pedang tajam bagi Sekte Taois kita untuk menembus langit, suara Taiksu terdengar lagi, namun, dia bersekongkol dengan kaum sesat dan telah lama menyimpan niat jahat. Dia bahkan menciptakan teori Taoisnya sendiri, dengan sombong meninggalkan teori takdir dan nasib. Di matanya, 9 teori Taois dan 49 teori Taois digunakan tetapi tidak dipercaya tetapi tidak dengan tulus. Di matanya, hanya ada yang disebut rekonsiliasi dan kompromi. Menurutnya, itu disebut semua sungai bermuara ke laut, yang mencakup segalanya. Dia sebenarnya ingin berdiri sejajar dengan orang-orang gila sesat di dunia. Terlebih lagi, dia adalah orang yang sesat dan tidak ortodoks. Dia bahkan lebih gila dan pantas dihukum mati. Jika kita membiarkan dia terus bertindak sembrono seperti ini, apakah Sekte Taois kita masih akan menjadi Sekte Taois? Apakah aturan Sekte Taois kita masih akan ada? Apakah fondasi Sekte Taois kita, yang diatur oleh 9 teori Dao dan 49 teori Dao di dunia pasca surga, akan tetap stabil? Pada saat itu, Taiksu tampak benar-benar marah. Para pemberontak berhati kotor dan bermuka dua seperti itu lebih menjijikkan, lebih dibenci, dan lebih kejam daripada langit. Jika mereka tidak diberantas, bagaimana Sekte Taois kita dapat bertahan, dan bagaimana dunia setelah ini dapat damai? Setelah mendengar luapan amarah Taiksu, Bai Huaxian, yang kembali sadar, tiba-tiba mengeluarkan seringai menghina. Sekarang aku mengerti. Yang disebut malapetaka langit itu merujuk pada dua orang, Wuji dan kakakku, kan? Taiksu mendengus, benar. Itulah mengapa aku belum bertindak melawanmu sekarang setelah kau bergabung dengan Sekte Yu. Kau bukan lagi anggota Sekte Taoisku dan tidak diizinkan untuk ikut campur dalam urusan Sekte Taoisku. Nadira bertanya dengan ekspresi mengejek, bukankah dasar Taoisme adalah alam? Kapan Taoisme berubah menjadi 9 teori besar dan 49 teori kecil? Lagi pula, kakak laki-laki saya mengusulkan untuk menentukan sebab dan akibat melalui kata-kata dan perbuatan, untuk menentukan malapetaka melalui sebab dan akibat, untuk menentukan keberuntungan dan kemalangan melalui malapetaka, dan untuk menentukan hidup dan mati melalui keberuntungan dan kemalangan. Apa yang salah dengan itu? Mungkinkah hanya hukum-hukum yang kau ciptakan, Taiksu, yang merupakan eksistensi abadi dan tak berubah dari Sekte Taoisme, yang tak dapat diubah bahkan oleh satu kata atau frasa pun? Tentu saja tidak. Taiksu tiba-tiba meraung marah, aku adalah leluhur Dao, aku adalah Dao itu sendiri. Siapapun yang berani tidak mematuhiku berarti tidak mematuhi Dao. Ini adalah aturan terbesar dari Sekte Taoisku. Apalagi tubuh fana yang lahir dari surga, bahkan Dao Fu, dewa utama Sekte Taois yang saya ciptakan sendiri, tidak akan berani bersikap sombong dan lancang seperti itu. Setelah mendengar itu, Nadira mengangguk penuh arti. Akhirnya aku mengerti mengapa Sekte Suci dan Sekte Neter sama-sama memandang rendah Sekte Taoismu. Kau, Taiksu, bukan hanya munafik, kau praktis adalah dewa kebaikan palsu. Kelancaran. Taiksu meraung, dan seberkas cahaya menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari awan gas transparan yang bergolak. Dengan suara dentuman keras, Nadira terkejut dan tubuhnya yang mungil langsung tertembus oleh pancaran cahaya. Dengan semburan darah, Nadira tiba-tiba mengangkat kepalanya, masih mengenakan senyum menghina dan mengejek. Seorang leluhur Dao yang bermartabat seharusnya telah lama berkultivasi hingga mencapai keadaan tidak marah atau gila, abadi dan tak terkalahkan, tanpa keinginan atau pencarian, namun ia mudah diprovokasi oleh seorang wanita biasa sepertiku. Ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan kakak laki-laki saya, Sekte Taois akan runtuh lebih cepat dan mati dengan lebih menyedihkan. Lagi pula, untuk menjalankan rencana ini bagi kakak laki-laki saya, tampaknya Sekte Taois Anda sudah penuh dengan kelemahan dan kehancuran. Dunia setelah besok sudah tidak ada lagi, ke-10 orang suci bawaan telah binasa, dan satu-satunya yang selamat, Wu Dao, berdiri bersama kakakku. Saat ia berbicara, Nadira tiba-tiba mengangkat tangannya dan berteriak, Taiksu, sebagai leluhur Dao tertinggi, kau telah berubah dari mampu menguasai dua alam dan memerintah makhluk yang tak terhitung jumlahnya menjadi sendirian dan ditinggalkan oleh semua orang. Ini mungkin inti sebenarnya dari Sekte Taoismu. Mereka yang melakukan banyak perbuatan tidak benar pasti akan binasa. Arogan.
Dengan raungan lain, Taiksu menembakkan dua pancaran cahaya lagi, dengan paksa mengangkat Nadira ke puncak kehampaan. Dalam sekejap, darah menetes deras dari tubuh Nadira, rambutnya acak-acakan namun tetap disertai tawa mengejek, seolah-olah kemarahan dan rasa malu Taiksu telah menjadi leluconnya yang paling sarkastik. Hak apa yang kau miliki untuk tertawa? Sekte Yumu penuh dengan hantu-hantu berkeliaran yang tidak diinginkan oleh sekte Taois kami. Kau hanya memungut sisa-sisa yang ditinggalkan oleh sekte Taois kami. Taiksu meraung marah lagi, dan dalam sekejap mata, 4 pancaran cahaya lagi menembus tubuh Nadira, membuatnya semakin babak belur dan berdarah. Tepat pada saat itu, pagoda yang mempesona di puncak kehampaan tiba-tiba mulai berputar perlahan searah jarum jam disertai suara mendengung. Melihat hal itu, Taiksu tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Bagaimana mungkin menara Voidku dikendalikan oleh orang lain? Saat dia berbicara, dua pancaran cahaya melesat keluar dari awan energi transparan yang sedang dia tatap, dan langsung menahan pagoda yang berputar searah jarum jam dan berkilauan itu di tempatnya. Namun kemudian, kekuatan yang lebih besar lagi mendorong kuali yang mempesona itu untuk berputar perlahan searah jarum jam lagi, dan kedua berkas cahaya yang menahan pagoda di tempatnya langsung hancur berkeping-keping. Menjijikkan. Taiksu meraung dan hendak melakukan gerakan lain ketika tiba-tiba sesosok figur yang agung dan mendominasi terbang keluar dari pagoda yang berputar searah jarum jam, bergegas menuju bola energi transparan yang telah ia ciptakan dengan kekuatan luar biasa. Jalan agung itu tak terbatas. Dengan raungan, pusaran kehampaan yang transparan itu dengan cepat meluas, dan bola-bola cahaya yang menyilaukan tak terhitung jumlahnya melesat keluar. Lalu lihatlah sosok yang bergegas ke arahnya. Dia benar-benar menggunakan daging dan darahnya untuk bertabrakan dengan bola-bola cahaya. Dengan serangkaian suara dentuman yang tajam, dia menghancurkan satu bola cahaya demi satu sebelum bergegas menuju bola cahaya asal kehampaan sekali lagi. Kau tidak pantas melawanku, kau bahkan tidak mendekati benteng 10 orang suci. Dengan raungan lain dari Taiksu, 10 pancaran cahaya menyilaukan melesat keluar dari dalam aura transparan miliknya, seketika berubah menjadi 10 sosok pria dan wanita bercahaya, membentuk formasi panjang seperti ular. Dihadapkan dengan kemunculan tiba-tiba 10 pria dan wanita, hantu yang bergegas itu segera memperlambat langkahnya. Pada saat itu juga, ke-10 pria dan wanita tersebut menyerang hampir bersamaan, 10 pancaran cahaya ilahi melesat keluar dan menyatu, menelan hantu itu dengan raungan yang menggelegar. Bab 4038, Taruhan, 3 langkah. Terperangkap di dalam bola cahaya yang menyilaukan, sosok ilusi itu tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dihujani serangan membabi buta dari kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, yang mengakibatkan serangkaian ledakan dahsyat. Detik berikutnya, 10 pria dan wanita menyerbu bola cahaya yang menyilaukan dari berbagai arah, melancarkan serangkaian serangan pada hantu itu. Pedang mereka berkilauan dengan energi, dan jejak telapak tangan serta bayangan kepalan tangan berterbangan kemana-mana, seolah-olah mereka ingin menghancurkan hantu itu sepenuhnya dengan satu putaran serangan. Namun, yang mengejutkan mereka, hantu itu, yang diperkuat oleh 10 lapisan cahaya, tidak hanya tidak menghindar atau mundur, tetapi malah melawan balik dengan mudah di bawah serangan mereka yang membabi buta, tanpa menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi yang bully. Boom! Dengan suara dentuman keras lainnya, ke-10 pria dan wanita itu langsung terlempar ke belakang akibat gelombang kejut setelah pukulan fatal mereka terhadap hantu tersebut. Namun mereka tetap waspada, berputar-putar di sekitar sosok misterius itu, siap melancarkan serangan baru kapan saja. Julian, menyerah. Kau tidak layak untuk menggulingkan sekte Taois kami. Tiba-tiba, salah satu wanita yang mengenakan jubah ungu berteriak dengan marah. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah hijau menyela, dasar orang gila pemberontak, kenapa kau tidak menahan diri sebelum terlambat? Julian, kita sudah beberapa kali bertemu, jadi aku menyarankanmu untuk bersikap baik. Orang bijak tahu kapan harus mengalah. Sungguh orang pilihan Dao. Pada akhirnya, dia bahkan lebih hina daripada Qiong Chang, karena benar-benar berusaha menggulingkan sekte Taois kita. Bajingan ini pada dasarnya pemberontak dan seharusnya sudah disingkirkan sejak lama, tetapi kau tidak mau mendengarkan. Muridku, aku sudah memberitahumu di zona terlarang bayangan darah bahwa memiliki semangat dan ambisi untuk mencapai puncak itu baik, tetapi kau juga harus memiliki prinsip dan batasan. Sekte Taois tidak boleh dinodai. Julian, menyerahlah. Kau telah berlatih untuk menjadi seorang Sein pengembalian kepada kebenaran, yang selamanya melindungi sekte Taois. Kau akan menerima kejutan yang tak terduga. Mendengarkan celoteh mereka yang tak berkesudahan, Julian tak kuasa menahan dengusan dan mengalihkan pandangannya ke sosok cantik berkulit putih salju di depan kelompok itu. Benar sekali, itu adalah Daofu, dewa utama yang menjelma sebagai kepala dari 9 dewa pencipta. Namun saat ini, dibandingkan dengan para dewa pencipta lainnya yang meratap dan berceloteh, dia lebih tenang dan dingin. Sebagai dewa tertinggi, mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Tanya Julian tiba-tiba. Daofu menghela napas dan perlahan menggelengkan kepalanya, kau menuai apa yang kau tabur, aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Julian tersenyum dingin lalu mengalihkan pandangannya ke Wu Dao yang tak bergerak.
Pria ini jelas tidak mengerahkan upaya sungguh-sungguh selama serangan barusan, dia bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda perlawanan sama sekali. Tidak heran dia selalu tidak disukai. Namun, terlepas dari susunan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka adalah yang disebut 9 pencipta dan Wudao? Mereka hanyalah kedok yang diciptakan oleh kekosongan agung. Pendeta Taois tua ini tahu betul apa yang paling ia pedulikan, jadi ia menggunakan trik-trik sepele seperti itu untuk mengganggu pikirannya. Setelah menyadari hal itu, Julian menggenggam pedang panjang yang berkilauan dan perlahan mengangkatnya. Jika kau sampai menggunakan trik seperti itu, keberuntunganmu sudah habis. Aku tidak akan ikut bermain lagi denganmu. Sambil berbicara, ia menggesekkan dua jarinya di sepanjang bilah pedang panjangnya, dan dengan suara mendesing, pedang itu terlepas dari tangannya dan melesat ke arah 10 pria dan wanita di sekitarnya. Menghadapi serangan mendadak Julian, ke-10 pria dan wanita itu terkejut secara bersamaan, tetapi sebelum mereka dapat bereaksi, serangan pertama pedang panjang itu menghancurkan Dewa Pencipta Langit Biru. Dalam sekejap mata, pedang panjang itu menyapu dunia seperti angin puting beliung, menghancurkan 4 Dewa Pencipta secara berurutan sebelum mencapai Dewa Pencipta Bayangan Darah. Menghadapi tatapan ketakutannya, Julian hanya sedikit ragu sebelum memutar pedang panjangnya dan menghancurkan Dewa Pencipta Dao Xuan di sampingnya. Detik berikutnya, pedang panjang itu meraung lagi, melesat langsung ke arah Dewa Penciptaan. Julian, kau menunjukkan pilih kasih. Ah! Dengan raungan yang memekakkan telinga, Dewa Pencipta Persatuan meledak seketika saat pedang panjang itu menembus tubuhnya. Dalam sekejap, hanya 4 makhluk suci, bayangan darah, Dao Fu, alam oranye, dan Wu Dao, yang tersisa di dalam bola cahaya yang menyilaukan itu. Julian tidak membunuh mereka seketika, melainkan memanipulasi pedang panjangnya untuk perlahan-lahan mengelilingi mereka, namun dia bisa mengambil nyawa mereka kapan saja. Aku tidak peduli apakah kau asli atau palsu. Karena kau telah menjelma menjadi sahabat dan guruku, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Saat dia berbicara, Julian melambaikan tangannya, dan Dewa Iblis di dalam tubuhnya melesat keluar dengan suara mendesing, berubah menjadi cahaya merah keunguan yang memenjarakan keempat makhluk suci itu. Dengan kilatan cahaya, Dewa Iblis muncul tepat di depan keempat dewa, menatap tajam ke arah Julian. Saudaraku, kenapa kau tidak membunuh mereka? Mereka jelas-jelas penipu. Mereka masih berguna. Julian menyela Dewa Iblis itu, lalu tubuhnya bergetar saat dia dengan cepat memisahkan kelima elemen bawaan yang menyatu itu. Kelima lingkaran cahaya itu berkelebat dan langsung terwujud sebagai Tai Yi, Taichu, Taixi, Manoi, dan Inge. Saudaraku, pertempuran belum berakhir, kata Manoi buru-buru. Bukankah kita sudah bekerja sama dengan sangat baik? Tai Yi, Dao Agung, kita harus mengintegrasikannya ke. Julian melambaikan tangannya untuk menyela mereka dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku tidak selemah yang kalian kira. Alasan aku menunjukkan kelemahan adalah karena lawan sejatiku belum terungkap. Dan sekarang, lawan sebenarnya akhirnya muncul, dan kebenaran hampir terungkap. Pada saat itu, dia berbalik dengan penuh wibawa, mengamati 5 makhluk primordial dan Dewa Iblis. Mulai sekarang, berhentilah memanggilku Dao Agung, dan aku bukan lagi penguasa dunia pasca surga. Aku hanyalah Julian dari Kekaisaran Sarah Fisher. Kalian semua adalah saudara-saudaraku yang telah melewati hidup dan mati bersamaku, dan kalian semua adalah saudara-saudaraku yang telah diuji oleh hidup dan mati, serta setia dan teguh. Kalian telah memberikan terlalu banyak untukku dan telah melakukan yang terbaik. Sambil menarik napas dalam-dalam, Julian berkata, kata demi kata, kita telah memenuhi ikatan persaudaraan ini, persahabatan yang mendalam ini, dan sekarang. Kaisar Fisher, Dewa Iblis tiba-tiba menyela Julian, jangan pernah berpikir untuk mengusir kami. Kita akan mati bersama, atau kita akan hidup bersama. Saat dia selesai berbicara, kelima makhluk primordial itu. Kita akan mati bersama, kita akan hidup bersama. Melihat ekspresi tegas di wajah mereka, perasaan hangat membuncah di hati Julian, hingga membuatnya tersenyum, senyum yang sekaligus jahat dan menyedihkan. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Ini berarti memberontak terhadap sekte Taois dan menjadi musuh seluruh sekte. Dewa Iblis dan kelima makhluk purba itu saling bertukar pandang dan berteriak serempak lagi. Kita akan mati bersama, kita akan hidup bersama. Kita akan mati bersama, kita akan hidup bersama. Kita akan mati bersama, kita akan hidup bersama. Teriakan yang serentak dan dahsyat ini memenuhi seluruh bola cahaya yang menyilaukan, dan bahkan bergema di ruang hampa sekitarnya untuk waktu yang lama. Julian memberi mereka senyum puas, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya perlahan, dan pedang cahaya suci yang menyilaukan melesat ke langit. Dengan beberapa suara desisan, pedang itu segera menghancurkan semua gugusan cahaya menyilaukan yang menyelimuti mereka. Segera setelah itu, Julian, bersama dengan 5 roh primordial dan Dewa Iblis, naik ke puncak kehampaan, menghadapi awan gas transparan dan pagoda yang berputar dan menyilaukan. Patua Taixu, taruhannya sudah berakhir dalam 3 langkah. Anda kalah. Serahkan orang ini. Mendengar itu, awan gas transparan berputar cepat, menyebabkan pagoda yang mempesona itu berdengung. Seketika itu juga, tawa Taixu terdengar dari kehampaan, membuat pikiran orang-orang berdebar dan bulu kuduk mereka berdiri.
Bab 4039, aku akan memukulmu sampai kau dengan patuh menyerahkannya. Serahkan dia. Apa kau yakin sudah melewati 3 langkah itu? Suara Taixu, disertai tawa, tiba-tiba terdengar. Tentu saja sudah berakhir. Dewa Iblis itu tiba-tiba berteriak, Taois tua, apakah kau telah berkultivasi sampai pada titik di mana kau bahkan tidak bisa menghitung lagi? Kelancaran. Taixu tiba-tiba meraung, kau putra Dao yang jahat, berani-beraninya kau. Pergi ke neraka dengan pembangkanganmu. Dewa Iblis itu tiba-tiba mengutuk. Aku pada dasarnya tidak berprinsip, jadi bagaimana aku bisa dianggap pembangkangan? Taixu, kamu. Serahkan orang itu. Teriak Dewa Iblis dengan tidak sabar, sambil mengacungkan tombaknya. Seketika itu juga, kelima makhluk primordial melambaikan tangan mereka dan berteriak, serahkan orang itu. Serahkan orang itu. Melihat persekongkolan mereka, Taixu langsung marah, dan awan gas transparan itu pun mulai bergejolak dengan cepat. 3 langkah. Kesepakatannya adalah 3 langkah akan melumpuhkan orang gila pemberontak ini, tetapi di luar dugaan, setelah 3 langkah, dia sama sekali tidak terluka dan bahkan berani terus memprovokasi mereka. Hal ini di luar dugaan Taixu dan mengubah pemahamannya tentang makhluk rendahan. Meskipun Julian merupakan perwujudan dari semua jalan spiritual menjadi satu, kembali ke kesucian sejati, pada akhirnya ia hanyalah makhluk fisik yang kembali ke hakikat sejatinya, dan tubuh fananya tidak sebanding dengan Ki Taois. Awalnya saya pikir saya bisa menghancurkannya dengan pukulan pertama, tetapi saya tidak menyangka dia akan bertahan sampai sekarang. Ini merupakan penghinaan dan ironi besar bagi leluhur Dao tertinggi, dan pengakuan kekalahan yang sama sekali tidak dapat diterima. Saat ini, Julian menatap dingin ke arah awan gas transparan itu. Berdiri tegak jika kau akan menerima pukulan. Kau bersedia menerima kekalahan. Patua Taixu, apakah kau mencoba untuk mundur? Mendengar itu, Taixu tertawa terbahak-bahak lagi, mampu menahan 3 jurusku menunjukkan bahwa gelar, kembali ke jalan yang benar, milikmu bukan hanya omong kosong, tetapi juga banyak dilebih-lebihkan, bukan? Julian mengerutkan kening, maksudmu menggabungkan 5 elemen primordial dan Dewa Iblis yang membantuku. Ya, kata Taixu, mengucapkan setiap kata dengan jelas, taruhan itu antara kau dan aku, bagaimana bisa adil jika ada campur tangan pihak luar? Mendengar itu, Julian merasa geli sekaligus kesal, karena ini duel antara kau dan aku, apa gunanya kau memanggil langit tak terbatas yang telah hancur berkeping-keping? Mendengar itu, Taixu tersedak. Bukan hanya orang tua Wuji itu, teriak Dewa Iblis. Bukankah 10 orang suci primordial baru saja muncul? Menurut pencuri tuamu Taixu, apakah kau akan menggunakan semua dewa agung dari dunia primordial dan dunia yang diperoleh, menjadikan mereka semua bonekamu? Sialan, kau lucu sekali. Kau tidak berani datang dan bertarung secara langsung, jadi apa yang kau lakukan di sini berpura-pura begitu hebat di hadapan saudara-saudaraku? Apakah kau semacam leluhur Dao tertinggi? Setelah mendengar kata-kata yang sangat kasar dari Dewa Iblis itu, Taixu kembali marah. Dalam sekejap mata, dia meluncurkan pagoda yang mempesona itu dengan suara mendesing, seketika terbang ke depan Julian. Segera setelah itu, 2 pancaran cahaya melesat keluar dari pagoda yang menyilaukan, salah satunya membawa Yin Yi, yang tampak berantakan dan tidak sadarkan diri. Yang lainnya adalah Nadira, yang perlahan menggeliat dengan tubuhnya berlumuran darah. Melihat kedua wanita cantik itu disiksa hingga tak dapat dikenali lagi, bukan hanya Julian, tetapi juga Dewa Iblis dan 5 dewa primordial menjadi murka. Manoi buru-buru berteriak, "Si Inge!" Dengan raungan, dia bergegas keluar tanpa mempedulikan apapun, tetapi dihentikan oleh Julian. Manoi berteriak dengan sangat cemas, "Kakak, si Inge, dia!" Julian menatap tajam Nadira di depannya, lalu tiba-tiba meraung, "Taixu, kakak iparku sudah meninggalkan sekte Tao dan menjadi murid Taiyu. Berani-beraninya kau." "Cukup omong kosong." Taixu dengan tegas menyela Julian, "Ada 2 wanita di sini, tetapi taruhan kita hanya 1. Yang mana yang kau inginkan?" Mendengar itu, Julian membuka mulutnya dengan marah, tetapi kemudian menghentikan dirinya untuk berbicara. Manoi, yang berdiri di sebelahnya, tiba-tiba tersedak saat itu. Betapa kejamnya, betapa tercelanya. Pencuri tua ini sungguh lebih kejam dan licik daripada Wuji sang tetua. Dia mungkin sudah merencanakan semua ini sejak lama, hanya menunggu Julian dan yang lainnya terjebak dalam perangkapnya. Jika Julian dengan tegas memilih istrinya, Yin Yi, maka istri saudara baiknya Manoi, Nadira, pasti akan mengalami kematian tragis. Bagaimana Manoi bisa menjelaskan ini kepada Manoi? Bagaimana dia bisa menghadapi Manoi karena mempertaruhkan nyawanya untuk membantunya? Namun jika kita memilih Nadira, bukankah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya akan sia-sia? Dan apa yang akan dihadapi Yin Yi? Dalam dilema ini, Manoi tiba-tiba menoleh ke arah Julian, "Kakak. Pilihlah Nadira," kata Julian tiba-tiba. Mendengar itu, Manoi langsung panik, "Kakak, jangan." "Tidak, kakak." Pada saat ini, Nadira, yang tubuhnya tertembus oleh pancaran cahaya dan terperangkap di kehampaan, juga berteriak dengan suara lemah, "Aku telah meninggalkan sekte Taois dan menjadi murid Taiyu, termasuk dalam sekte Yu Jiao.
Bahkan jika Taixu memiliki keberanian 10.000 kali lipat, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Tapi saudara ipar saya berbeda. Dia sedang sekarat. Kita harus menyelamatkannya dulu, kalau tidak. Apakah kau sudah memikirkannya matang-matang? Taixu tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya, menghentikan Nadira berbicara, dan mendesaknya lagi. Manoi mencengkeram Julian dengan cemas, kakak, si ini telah mengambil keputusan, selamatkan kakak ipar dulu. Selamatkan Nadira dulu, kata Julian dengan tegas. Sudah diputuskan. Mata Manoi membelalak, dan tepat saat dia hendak meraung, pancaran cahaya yang menembus Nadira tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, didorong oleh kekuatan yang luar biasa, Nadira menerjang Julian dan Manoi dengan suara mendesing. Tangkap! Julian menarik Manoi ke depan dan menepuk bahunya. Tiba-tiba, Nadira yang terbang mundur itu ditangkap oleh Manoi dan tetap berdiri tegak tanpa mundur selangkah pun. Barulah ketika Manoi merasakan peri putih yang dipegangnya bergerak, ia buru-buru berbalik sambil menggendongnya, menatap Julian dengan tatapan putus asa. Kakak, kau. Julian melambaikan tangannya untuk menyela, lalu cahaya suci menyelimuti Nadira, mengirim dia dan suaminya ke tengah kerumunan 5 makhluk primordial. Dalam sekejap, dia berbalik dan menghadap kehampaan. Saat ini, Julian benar-benar berbeda dari sebelumnya. Rambut putihnya bergerak di kehampaan tanpa angin, dan jubah hitamnya yang berlumuran darah berkibar di udara yang tak berangin. Aura dan semangat bertarungnya secara bertahap meningkat hingga mencapai puncaknya, dan kehampaan yang menyilaukan di sekitarnya juga berubah dari menyilaukan menjadi merah menyala, bahkan merah kehitaman. Melihat perubahan Julian, Tai sangat terkejut hingga ia menutup mulutnya. Jalan Agung, Ani, Kaisar Visser akan benar-benar terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Pertarungan hidup dan mati. Taichu terengah-engah. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh Taixu secara adil dan jujur, menggulingkan sekte Taois, dan menyelamatkan istrinya. Memang seperti itulah dia, kata Taixi dengan tenang. Lagi pula, dia mengandalkan dirinya sendiri sepanjang perjalanan. Aku tiba-tiba menyadari betapa menyedihkannya tuanku. Inge berkata, matanya merah dan tercekat karena isak tangis, dia masih memiliki kami, saudara-saudaranya yang telah bersamanya melewati suka dan duka. Mengapa aku selalu merasa bahwa dia telah memikul semuanya sendirian, sementara kita semua menjadi beban? Kata-kata Inge bagaikan pisau baja, menusuk hati 5 dewa primordial dan dewa iblis, menyebabkan mereka berduka hingga ke lubuk jiwa mereka dalam sekejap. Taixu, Julian tiba-tiba angkat bicara, taruhan sudah berakhir. Meskipun aku tidak berhasil merebut kembali istriku, sekarang saatnya kita berduel secara resmi. Entah kau hidup atau aku hidup, aku bertekad untuk menyelamatkan istriku, dan aku akan memukulmu sampai kau menyerahkannya dengan patuh. Bab 4040, Guru. Setelah mendengar itu, tawa ganas dan gila keluar dari dalam awan udara transparan yang berputar-putar. Dalam sekejap, embusan angin yang mengerikan tiba-tiba menyapu seluruh kehampaan, sedemikian dahsyatnya sehingga bahkan 5 dewa primordial, dewa iblis, dan Nadira, meskipun telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetap terombang-ambing dan tidak dapat membuka mata mereka. Melihat Julian di tengah angin yang menderu, dia bagaikan secercah cahaya di kegelapan, rambut putih dan jubah hitamnya berkibar liar, namun dia tetap tak terpengaruh. Julian, apakah kekuatanmu dapat membenarkan kata-katamu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa dengan menyatu dengan wujud asli 10 dewa suci dan menjadi orang suci sejati, kau bisa tak terkalahkan dan tak kenal takut? Jika kau pikirkan baik-baik, kekuatan supranatural yang kau gunakan itu bukan berasal dari 9 teori Dao Agungku, namun kau masih berani bersikap sombong dan tidak tahu berterima kasih. Mendengar itu, Julian tiba-tiba merentangkan tangannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya suci yang menyilaukan. Detik berikutnya, 9 kuali Dao dengan warna berbeda tiba-tiba muncul dari tubuhnya, berputar-putar disertai suara mendengung. 9 kuali diskusi Dao Agung, apa yang akan kau lakukan? Taixu tiba-tiba bertanya dengan suara gemetar. Kelima makhluk purba di kehampaan yang jauh, Dewa Iblis, dan Nadira juga langsung terkejut. Mereka semua tahu betul bahwa 9 kuali Dao Agung mewakili Dao Agung, puncak penyelidikan Dao yang diimpikan oleh setiap dewa. 9 kuali Dao Agung tidak dapat diperoleh hanya dengan merebutnya, seseorang harus memiliki kesempatan tingkat tinggi untuk memahaminya agar dapat memperolehnya. Begitu seseorang memiliki kekuatan ini, mereka memegang otoritas mutlak atas hidup dan mati di dunia setelah kelahiran, serta kekuatan untuk menganugerahkan gelar ilahi. Kekuatan ini adalah Dao tertinggi. Namun sekarang, Julian justru mengambil risiko menggunakan item inti seperti itu. Apa niatnya? Melihat Julian lagi, dia sekarang penuh kesombongan, berkata-kata demi kata, inti dari sekte Taois yang kau kendalikan tidak lain adalah 9 teori Dao Agung dan 49 teori Dao kecil. Bukankah kau terus mengatakan bahwa aku akan menggulingkan sekte Taois dan menjadi malapetaka pertama bagi sekte Taois? Karena itu, aku akan mengabulkan permintaanmu sekarang.
Mulai saat ini, aku, Julian, akan menghancurkan 9 teori Dao Agung, melepaskan diri dari Sekte Taois, memutuskan status keilahianku, dan mulai hari ini seterusnya, aku akan menentang Sekte Taois tanpa kompromi, sampai maut memisahkan kita. Saat Julian berbicara, dia tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan 9 kuali Taois yang mengelilinginya mulai berputar cepat berlawanan arah jarum jam. Melihat keadaan semakin memburuk, Taiksu buru-buru meraung, tidak. Detik berikutnya, yang membuat semua guru besar yang hadir tercengang, 9 kuali Taois yang berputar berlawanan arah jarum jam tiba-tiba hancur satu demi satu. Gelombang kejut dari ledakan itu, bercampur dengan pecahan-pecahan kuali Dao yang tak terhitung jumlahnya, segera menyebar ke kehampaan, memenuhi langit. Adegan mengejutkan ini langsung membuat Taiksu marah, ia meraung, kau. Julian, kau orang gila. Kau berani menghancurkan harta karun Dao inti sekteku. Kau sungguh. Saat kuali Taois terakhir meledak, Julian, di tengahnya, melepaskan sebuah kuas purba yang dahsyat, berdiri tegak dengan bangga di kehampaan. 9 teori Dao Agung telah dihancurkan, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kau, raungan Taiksu disertai dengan awan energi transparan yang berputar cepat, seolah-olah dia akan mencabik-cabik Julian dalam sekejap. Kekosongan agung terbangun, kekacauan primordial berdampingan, kekacauan primordial berubah bentuk, dan bayangan darah bawaan muncul. Julian tiba-tiba berteriak dengan suara lantang, ubah esensi menjadi ki, ubah ki menjadi roh, kembalikan roh ke kehampaan, dan kumpulkan 3 bunga di puncak. Tidak mendengarkan maupun melihat, tidak bergerak maupun berbicara, melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya, kelima unsur kembali ke asalnya. Esensi tertinggi dari yang tak berbentuk adalah sempurna dan mencakup segalanya, di mana semua jalan bertemu menjadi satu, kembali kepada kesucian sejati. Setelah membaca bagian ini, Julian menatap langsung ke awan gas transparan yang bergelombang, Taiksu, kau mencapai kesucian melalui kekosongan, sementara aku mencapai kesucian melalui realitas. Tetapi karena kita berdua mencapai kesucian, kita berdua pasti terikat oleh 64 prinsip ini, bukan? Apa maksudmu? Tanya Taiksu sambil menggertakkan giginya. Julian berkata dingin, karena esensinya tetap sama meskipun ada semua perubahan, tidak satu pun dari 64 karakter dalam peribahasa ini diciptakan olehmu, jadi tidak ada hal yang unik bagi Sekte Taois. Sekarang setelah aku menghancurkan 9 teori Dao Agung, aku tidak berhutang apapun pada Sekte Taoismu. Jadi pertempuran selanjutnya akan menjadi pertempuran hidup dan mati, tanpa ikatan lagi di antara kita. Mendengar itu, Taiksu kembali tertawa marah, tidak ada lagi ikatan. Berarti kau juga tidak peduli dengan ikatan ini. Detik berikutnya, seberkas cahaya melesat keluar dari awan gas transparan, membawa Yin Yi yang tidak sadarkan diri, dan muncul di depan Julian. Melihat ini, Julian, yang matanya merah, mengerutkan kening. Kelima makhluk primordial, Dewa Iblis, dan Nadira benar-benar panik. Taiksu, kau bajingan hina dan tak tahu malu dari leluhur tertinggi. Dewa Iblis mengutuk. Kau tidak berani melawan, malah kau mendorong istri saudaraku ke depan. Kau sama sekali tidak pantas disebut leluhur tertinggi. Apakah ini yang mereka sebut pendiri Taoisme? Teriak Tai dengan marah. Tidak heran para bidat menyebut kita, para Taois, sebagai sekelompok bajingan munafik, hina, jahat, dan pencuri tak tahu malu. Sepertinya mereka benar. Ya. Taichu tiba-tiba menimpali, jika Sekte Taois seperti itu menyembah leluhur Taois seperti itu akan menjadi aib besar bagi kita. Pah, bajingan tak tahu malu. Taisi tiba-tiba mengumpat, berani-beraninya kau begitu hina dan tak tahu malu. Apakah kau pantas menjadi pendiri Sekte Taois? Kami tidak peduli dengan sektenya atau leluhurnya. Inge mencibir, aku tahu bahwa dimanapun guruku berada, aku, Inge, akan berada di sana. Jika dia ingin menggulingkan Dao, aku, Inge, akan mengikutinya sampai mati. Aku bersumpah akan mengikutimu sampai mati, untuk menggulingkan Dao. Manoi meraung. Detik berikutnya, semua dewa yang hadir meraung serempak, kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati, untuk menggulingkan Dao. Tepat ketika teriakan serempak mereka mereda, raungan yang lebih dahsyat tiba-tiba bergema dari kejauhan. Kami bersumpah akan mengikutimu sampai mati, untuk menggulingkan Dao. Para dewa terkejut dan menoleh. Mereka melihat cahaya suci berwarna merah darah melesat ke arah mereka dari salah satu ujung kehampaan, dan dalam sekejap mata, cahaya itu menjelma menjadi roh laki-laki paruh baya dengan rambut merah lebat dan semangat bertarung yang agung. Ia dikelilingi oleh pancaran suci berwarna merah tua, menyilaukan dan bercahaya, seperti matahari yang sangat besar. Julian menoleh dan tiba-tiba terkejut, Tuan. Pria muda berambut merah dan bertubuh tegap itu tiba-tiba tertawa kecil, anak baik, kita bertemu lagi. Aku hanya tidak menyangka kau akan menggali lubang sebesar ini kali ini. Saat berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan cahaya pedang merah darah melesat keluar, memutus berkas cahaya yang mengikat Yin Yi dengan cepat. Kemudian dia memanipulasi cahaya pedang itu untuk menyapu Yin Yi pergi dalam sekejap. Melihat ini, Julian sangat terkejut, Guru, Anda. Pria berambut merah itu tertawa dan berkata, karena kita akan menggulingkan Dao, kita tidak boleh memiliki ikatan apapun. Kita harus berjuang sepenuh hati dan tanpa rasa takut, bahkan dengan mengorbankan nyawa kita.
Sambil berbicara, dia merentangkan tangannya, dan sebuah pagoda yang bersinar dengan cahaya putih salju tiba-tiba muncul dan terbang langsung menuju Julian. Saat melihat pagoda yang memancarkan cahaya putih murni, Julian merasakan sensasi deja vu. Inilah yang ditinggalkan dewa tertinggi untukmu sebelum dia pergi, katanya ini akan sangat berguna bagimu. Pria berambut merah itu tersenyum tipis. Dia dan kau sehati, jadi dia mendukungmu dengan segenap kekuatannya, dan bahkan rela mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri untuk membantumu. Hanya saja kami memiliki posisi, perspektif, identitas, dan status yang berbeda, jadi ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubahnya. Bersambung.